Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ansuriri dengan info tentang triangulasi yang digunakan pada teknik penggalian data asesor Ban SM pada saat visitasi akreditasi sekolah. Tentu saja saya masih belajar bersama dan berbagi bersama. Oleh karena itu, bila teman-teman memiliki komentar, silakan ditulis komentarnya di bawah video ini. Istilah triangulasi tidak akan asing bagi teman-teman di perguruan tinggi dan biasa melakukan penelitian kualitatif. Pengalaman saya ketika di perguruan tinggi membimbing mahasiswa melakukan penelitian kualitatif sangat sulit sekali untuk menganalisis data yang berbentuk deskriptif dan menggunakan teknik triangulasi. Nah, pada teknik triangulasi ini terletak pada peneliti itu sendiri, karena instrumen yang terpenting adalah si peneliti. Oleh karena itu, ketika asesor menggunakan triangulasi, maka instrumennya adalah si asesor itu sendiri. Maka diperlukan asesor yang memang mampu, asesor yang memiliki kecakapan, sehingga hasil penggalian datanya juga sesuai dengan tujuan akreditasi bermutu. Menurut para ahli, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Sugiono menyatakan bahwa triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Sementara Denzin mengatakan bahwa triangulasi adalah langkah pemaduan berbagai sumber data, peneliti, teori, dan metode dalam suatu penelitian tentang suatu gejala sosial tertentu. Pendek kata, pada penggalian data melakukan 3 atau 4 cara dengan objek yang sama. Ada 4 jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber data, yaitu pengumpulan data dari beragam sumber yang saling berbeda dengan menggunakan suatu metode yang sama. Yang kedua, triangulasi peneliti, pelibatan sejumlah peneliti yang berbeda disiplin ilmunya dalam suatu penelitian yang sama. Yang ketiga, triangulasi teori, penggunaan sejumlah perspektif atau teori dalam menafsir seperangkat data. Dan yang terakhir adalah triangulasi metode, penggunaan sejumlah metode pengumpulan data dalam suatu penelitian. Pertanyaannya adalah, bagaimana penggunaan triangulasi pada penggalian data asesor Ban SM pada kegiatan akreditasi sekolah madrasah? Teman-teman bisa lihat di IASP 2020 berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1005/P tahun 2020. Di situ ada IASP. Kita lihat di nomor 1. Siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Capaian kinerjanya ada 4 level. Level teratas adalah siswa menunjukkan perilaku disiplin yang membudaya berdasarkan tata tertib sekolah madrasah dan mendapat pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Kriteria untuk menganalisis data, penggalian data, tentu saja pada kriteria yang keempat ini. Kata kuncinya adalah disiplin di sekolah tersebut sudah menjadi budaya, kemudian diakui serta diberikan pengakuan terhadap prestasi kedisiplinan. Nah, di dalam IASP itu di Kepmendikbud 1005P 2020 juga diberikan definisi. Definisinya adalah disiplin merupakan ketaatan dan kepatuhan terhadap tata tertib dalam bentuk disiplin waktu, berpakaian, dan kepatuhan terhadap aturan yang dipercaya merupakan indikator kewajiban siswa. Sedangkan membudaya adalah terwujudnya tindakan yang menjadi kebiasaan sehari-hari. Jadi asesor
akan menggali data apakah disiplin di sekolah itu sudah menjadi tindakan kebiasaan sehari-hari yang berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai tertentu. Dan nilai-nilai tertentu ini ada pada tata tertib sekolah tersebut. Nah, di dalam penggalian data apa saja yang harus dilakukan asesor? Yang pertama observasi, yang kedua telaah dokumen. Pada pembuktian kinerja sekolah bagian observasi, asesor harus menuliskan hasil observasi 3 aspek, yaitu bagaimana kedisiplinan waktu yang dilihat dari kehadiran di sekolah, di kelas, kegiatan ekstrakurikuler. Apabila berdasarkan pengamatan, asesor akan menuliskan bahwa siswa disiplin hadir di sekolah, di kelas, dan di kegiatan ekstrakurikuler tepat waktu kecuali memang sakit. Kemudian juga bisa disampaikan bahwa kedisiplinan berpakaian juga dilihat bagaimana siswa berpakaian seragam pada saat sekolah, mulai dari baju, kemudian celana, kaos kaki, topi, kemudian juga sepatu apakah berseragam atau tidak, dan bagaimana siswa itu kalau olahraga, dan bagaimana siswa itu berseragam lain, misalnya pramuka atau batik atau seragam-seragam pada saat hari-hari besar nasional atau hari besar agama. Kemudian juga bisa dilihat ketika siswa berpakaian praktek, misalnya di lab atau praktek di bengkel atau praktek olahraga. Kemudian yang ketiga dilihat, diamati bagaimana kepatuhan tata tertib di dalam ruangan kelas, laboratorium, kemudian kepatuhan tata tertib di lapangan olahraga, halaman, kemudian kepatuhan tata tertib yang lain yang ditetapkan sekolah, misalnya tidak boleh merokok, kemudian make up, membawa HP pada saat luring. Nah, hasil-hasil pengamatan itu dituliskan di dalam tabel observasi. Kemudian dilanjutkan lagi pada telaah dokumen. Nah, telaah dokumen itu yang harus ditelaah adalah satu, tata tertib dan penegakannya yang mencakup hak, kewajiban, penghargaan, dan sanksi. Kemudian buku piket atau buku kasus anak. Kemudian catatan guru atau wali kelas atau tenaga kependidikan yang memuat kedisiplinan. Nah, kesemuanya ditelaah dokumennya, dan hasil telaah dokumen pada akreditasi dengan IASP 2020 itu tidak hanya sekedar menuliskan lengkap. Misalnya, tata tertib sudah disusun selengkap mungkin mencakup hak, kewajiban, penghargaan, dan sanksi. Buku piket tidak berisi siswa yang bolos misalnya. Jadi buku piketnya juga ditelaah apakah berapa persen hasil siswa yang bolos, berapa persen siswa yang ini. Kalau memang dia sudah membudaya, tentu saja buku piket ini hanya berisi anak-anak yang sakit. Tidak mungkin ada yang anak yang terlambat atau anak yang bolos, bahkan anak yang sama sekali tidak masuk tanpa keterangan. Nah, setelah selesai menelaah dokumen, kita adakan triangulasi yang ketiga, yaitu wawancara. Perhatikan pada wawancara di sini, wawancara yang akan dilakukan itu kepada kepala atau wakil kepala sekolah, guru, kemudian siswa. Bisa jadi perwakilan orang tua. Berarti ini ada triangulasi sumber data, triangulasi metode. Nah, kepala sekolah, guru, kemudian siswa, strateginya bertanya dengan hal yang sama, tentu saja nanti jawabannya dibandingkan. Nah, apabila disiplin itu sudah membudaya, baik observasi, kemudian telaah dokumen, dan terakhir dikuatkan oleh wawancara, semuanya menyatakan hal yang sama, bahwa sekolah tersebut disiplin
Kemudian baik siswa, guru, atau kepala sekolah menyatakan hal yang sama. Nah, jika semuanya menunjukkan kepada hal yang sama, baru si asesor nanti akan memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulan tersebut setelah dilakukan analisis, sekali lagi, setelah dilakukan analisis melalui observasi, telaah dokumen dan wawancara, baru dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, di sini ada panduannya minimal 50 kata kesimpulannya. Nah, setelah kesimpulan itu diambil, baru si asesor bisa memberikan capaian kinerja butir nomor 1 ini apakah level 1, 2, 3, 4. Kesimpulannya sebagai berikut. Kehadiran siswa di sekolah dalam kelas dan pada waktu kegiatan ekstrakurikuler menunjukkan kepatuhan waktu berpakaian baik di dalam maupun di luar sekolah, kecuali siswa yang sakit yang hanya menunjukkan persentase 2% per tahun. Tata tertib telah mencantumkan sanksi dan penghargaan, dan ternyata tidak ada satupun yang terkena sanksi kedisiplinan. Ini dilihat dari buku piket atau buku kasus atau catatan wali kelas. Dan setiap akhir semester siswa diberikan penghargaan teladan yang mencakup kedisiplinan dan akademik. Artinya pada setiap akhir semester sekolah itu mengumumkan siswa teladan pada waktu semester itu dengan penilaian mencakup akademik dan kedisiplinan. Dalam buku kasus tidak ditemui catatan siswa bolos, merokok, dan bentuk pelanggaran berat yang lain, kecuali catatan siswa yang sakit. Nah, dari data-data itu bisa disimpulkan bahwa siswa menunjukkan perilaku disiplin yang membudaya berdasarkan tata tertib sekolah, madrasah, dan mendapat pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Nah, apabila kesimpulan itu diambil seperti ini, maka asesor akan mengklik level 4. Jadi dari penjelasan saya yang singkat ini, inilah jawaban mengapa memerlukan seorang asesor yang cakap, yang terampil, yang memiliki pengetahuan yang cukup, karena pada saat penggalian data memerlukan teknik triangulasi dan analisis deskriptif melalui hasil observasi, telaah dokumen, serta wawancara. Mudah-mudahan bisa memberikan info yang cukup dan dapat memberikan motivasi untuk terus belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.